Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalaman ala rasulillah wala nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat risalah Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak kurang suatu apapun, sehat jasmani dan rohani. Insyaallah pada kali ini kita akan menceritakan tentang seorang ulama yang tidak asing lagi, yaitu nama beliau adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili, beliau itu lahir di Singkil atau Barus. Diperkirakan pada awal abad ke-17 Masehi. Masyarakat Aceh mengenal beliau lebih populer dengan Tengku Syekh Kuala. Karena beliau semasa hidupnya itu tinggal di Zawiyah Menara di Kuala Bandar Aceh Darussalam. Sedangkan gelar As-Singkili itu diberikan oleh para sarjana asing dari Eropa karena mereka itu sering melakukan penelitian dan mengkaji dari manuskrip beliau, dari karya-karya beliau, dari karya-karya emas beliau pada masa-masa lampau. Namun, nama lengkap beliau adalah Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi. Syekh Abdul Rauf lahir di Singkil pada awal abad ke-17 Masehi. Kemudian beliau itu berangkat menuntut ilmu ke Yaman dan Haramain. Jadi Haramain itu adalah Mekkah dan Madinah. Pada awal era Sultanah Tajul Alam Ratu Safiyatuddin, yaitu sekitar tahun 1641 Masehi. Jadi, dipastikan ia mengetahui pertikaian yang terjadi di Kesultanan, yaitu antara pengikut Syamsuddin As-Sumatrani dan Nuruddin Ar-Raniri. Karena pada saat itu Syekh Abdul Rauf As-Singkili, beliau itu masih berada di Aceh pada periode Nuruddin Ar-Raniri atau Sultan Iskandar Tsani. Sahabat risalah Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, beliau tinggal di Arab selama 19 tahun, mulai dari tahun 1642 Masehi hingga 1661 Masehi. Kemudian beliau kembali ke Aceh pada tahun 1662 Masehi dan menjadi Syekhul Islam, jabatan di Kesultanan Aceh yang pernah disandang oleh Syekh Syamsuddin As-Sumatrani yang wafat sekitar tahun 1630 Masehi, dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri 1637 sampai dengan 1644 Masehi. Jadi ada gap yang kosong untuk jabatan Syekhul Islam
yaitu 7 tahun setelah Syamsuddin As-Sumatrani meninggal atau sebelum kedatangan Nuruddin Araniri. Dan juga lebih kurang 17 tahun setelah kepulangan Nuruddin Araniri. Ini disebabkan belum banyak diungkapkan oleh para sarjana sampai saat ini. Karena masih sangat sedikit sekali para ilmuwan itu yang merujuk ke naskah-naskah manuskrip untuk mendapatkan data-data masa lalu. Menurut salah seorang filolog Aceh yaitu Herman Shah, jabatan Syekhul Islam dan Qadhi Malikul Adil setelah Syamsuddin As-Sumatrani wafat adalah Syekh Faiz Al-Fayrudi Al-Baghdadi. Mulai dari tahun 1630 sampai dengan 1636 Masehi, yaitu di akhir-akhir masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ini diketahui melalui naskah kuno Tarekat Silsilah Syattariyah Tengku Ali di Tanah Abed. Sahabat risalah Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Syekhul Islam sebelum Syekh Abdul Rauf As-Singkili kemungkinan adalah Saif al-Rijal. Namun tidak dapat dipastikan berapa lama ia di lingkungan kesultanan. Ia merupakan salah seorang ulama yang pernah mengenyam pendidikan di Aceh, Minangkabau, dan India. Dan juga beliau itu memenangi debat diskusi dengan Nuruddin Araniri yang mengakibatkan ia kembali ke India. Informasi ini diperoleh dalam penelitian Takashi itu melalui laporan tertulis. Begitu juga disebutkan dalam manuskrip Peter Sorich kepada delegasi Belanda pada tahun 1644 Masehi. Pada tahun 1662 Masehi, Syekh Abdul Rauf atau lebih dikenal dengan Syekh Kuala, yang terkenal sangat alim, karamat, dan guru dalam tarekat Syattariyah serta ulama yang sangat dihormati, resmi sebagai Syekhul Islam. Ia dikenal melalui karya-karyanya yang spektakuler, komprehensif, dan pembawa perdamaian antara kelompok yang bertikai di Aceh, baik akibat perselisihan akidah ataupun kekuasaan. Sahabat risalah Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karya-karya daripada Syekh Abdul Rauf As-Singkili masih dikenal hingga saat ini dan belum tertandingi, terutama di bidang tasawuf, ilmu kalam, tafsir, dan fikih. Dalam bidang fikih yang sangat terkenal, salah satu karya beliau adalah Kitab Mir'atut Tullab. Judul lengkapnya Kitab Mir'atut Tullab fi Tashil Al-Ma'rifat Al-Ahkam Wal Syariah Lil Malik Al-Wahhab, yang artinya adalah cermin segala mereka yang menuntut ilmu fikih untuk memudahkan segala syariat Allah. Kitab ini disusun atas permintaan Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin Shah pada saat itu. Dimulai sekitar tahun 1663 atau di awal bergabungnya dalam lingkungan kesultanan. Ini dapat ditunjukkan dengan alasan Syekh Abdul Rauf pada mukaddimah kitabnya menyebutkan bahwa awalnya ia enggan menerima tugas tersebut. Kenapa demikian? Karena ia belum fasih dalam menulis bahasa Jawi Melayu. Sebab beliau itu lama di negeri Yaman, Mekah, dan Madinah. Dan beliau juga baru-baru kembali ke Nusantara. Tetapi dengan bantuan dua orang saudaranya, salah satunya
yaitu Syekh Abdul Qahar dari negeri Ulim. Jadi negeri Ulim itu di daerah Aceh, Pidijaya. Nama pembantu Tengku Syekh di Syekh Kuala ini, nama ini terungkap pada kolofon penutup naskah Mir'atut Tullab. Maka ia pun mengarang kitab ini untuk lembaga pemerintahan di lingkungan qadhi, kehakiman, kejaksaan, ataupun lembaga penegakan hukum ataupun lembaga penegakan hukum dan syariat Islam pada saat itu. Kitab Mir'atut Tullab terdiri dari 3 bab ataupun 3 pembahasan. Yang pertama membahas tentang hukum fikih, baik persoalan muamalah, nikah, dan segala permasalahan keluarga, termasuk di dalamnya juga permasalahan warisan, faraid, yaitu pembagian harta warisan, termasuk hukum warisan tanah negara dan segala hasil bumi di dalamnya. Kemudian yang kedua, hukum B, persoalan berkenaan dengan jual beli dan segala perkara yang terkandung di dalamnya, baik itu laba ataupun bunga dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hukum jinayah, penegakan hukum syariat, termasuk di dalamnya hukum perdata dan kriminal atau permasalahan kontemporer. Sahabat risalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, permintaan daripada Sultanah Safiyatuddin sangat beralasan. Kenapa demikian? Karena segala problema masyarakat yang kompleks dan beraneka ragam, belum terdapat satupun karya dalam bahasa Melayu. Bahkan belum ada pedoman. Semisal kanun dan undang-undang. Sekarang kanun ataupun undang-undang sebagai pedoman kesultanan, karena yang menjadi landasan sebelumnya pada bidang fikih kitab Siratul Mustaqim karya daripada Nuruddin Ar-Raniri meliputi bidang taharah, salat, zakat, puasa, dan haji. Karenanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili dikenal sebagai ulama pertama yang menulis mengenai fikih muamalat, sehingga kitab Mir'atut Tullab ini sebagai solusi di kesultanan dan masyarakat pada saat itu. Maka kemudian dikenal dengan dalam bahasa Aceh itu adat bak po tumurhum, hukum bak syah kuala, kanun bak putrofang, resam bak laksamana. Karena aplikasi dan penerapan langsung hukum-hukum syariat dan fikih di masyarakat diprakarsai oleh beliau, yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau lebih dikenal dengan Syekh Kuala. Oleh sebab itu, sahabat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber utama ataupun rujukan daripada kitab beliau ini adalah Fathul Wahhab, syarah kitab Minhajut Tullab yang disusun oleh Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, atau juga terdapat dalam koleksi salah seorang pengumpul atau tokoh ataupun ahli dalam bidang manuskrip, yaitu Tutungku Tarmidhi Abdul Hamid. Kitab Minhajut Tullab adalah ringkasan dari kitab Minhajut Talibin, karangan daripada Imam An-Nawawi yang wafat sekitar 676 Hijriah atau 1277 Masehi. Kitab Tuhfah Al-Muhtad dan Fathul Jawad karya Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat sekitar 973 Hijriah atau 1565 Masehi. Kitab Imam Al-Ghazali atau Hujjatul Islam yang wafat sekitar 505 Hijriah atau 1112 Masehi, yang masing-masing berjudul Al-Wasit dan Al-Basit.
Sahabat risalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengaruh dari kitab Mir'atut Thullab bukan hanya sebagai pedoman di Kesultanan Aceh, akan tetapi menurut M.B. Hawker tahun 1984 mengemukakan lumaran kumpulan hukum Islam yang digunakan kaum muslim Mindanao, Filipina sejak pertengahan abad ke-19, menjadikan kitab Mir'atut Thullab sebagai satu-satunya acuan utamanya. Demikian juga dalam bab faraid di dalam kitab Mir'atut Thullab menjadi pedoman dan digunakan di wilayah Melayu Nusantara, yaitu termasuk wilayah Nusantara, terutama Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, Malaysia, Patani, Thailand, termasuk Patani, Thailand Selatan, dan Brunei Darussalam, dan Afrika Selatan. Ini terbukti ditemukan kitab-kitab cetakan ilmu faraid karya Syekh Abdul Rauf As-Singgili di Singapura, Jeddah, Haramain, dan Malaysia. Sahabat risalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, murid-murid dari Syekh Abdul Rauf yang terkenal adalah Muhammad Baba Daud Rumi, kemudian Burhanuddin Ulakan. Beliau ini dari Minangkabau dan mengembangkan tarekat Syatariyah di Minangkabau, Sumatera Barat. Yang ketiga adalah Abdul Muhyi, Pamijahan, Jawa Barat, pengembang tarekat di Jawa. Kemudian yang keempat adalah Abdul Malik bin Abdullah. Ia dikenal juga sebagai Tok Pulau Manis dari Terengganu. Kemudian yang kelima adalah murid terdekatnya adalah Daud Al-Jawi Al-Fansuri bin Ismail bin Aga Mustafa bin Aga Ali Ar-Rumi. Kemudian ayahnya berasal dari Turki sebagai pasukan perang Turki yang membantu Aceh dari serangan Portugis. Namun ia lahir di Aceh. Yang keenam, kemungkinan juga Muhammad Yusuf Al-Makassari. Beliau itu belajar kepadanya atau sama-sama belajar. Namun yang pasti mereka pernah bertemu. Dan beberapa ulama dari Patani sebelum Syekh Daud bin Al-Fatani. Kemudian sahabat risalah Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karya-karya daripada Syekh Abdul Rauf As-Singgili seperti Mir'atut Thullab, Fi Tasil Mawaiz Al-Badi', kemudian Tarjuman Al-Mustafid. Yang ketiga adalah terjemah hadis Arba'in karya Imam Nawawi, ditulis atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin. Kemudian yang keempat adalah Mawaiz Al-Badi', berisi sejumlah nasihat penting dalam pembinaan akhlak. Kemudian yang kelima Tanbih Al-Mashi. Kemudian yang keenam Kifayat Al-Muhtajin ila Masyrah Al-Muwahhidin. Kemudian yang ketujuh adalah Daqa'iq Al-Hurf, yaitu pengajaran mengenai tasawuf dan teologi. Kemudian yang ke-8 adalah Umdatul Muhtajin. Yang ke-9 Tanda Kiamat. Yang ke-10 Kashful Muntadhar. Yang ke-11 doa-doa tasawuf. Yang ke-12 ilmu kebal dan doa karamah. Kemudian 13 adalah Daqa'iq Al-Huruf dan berbagai kitab tasawuf lainnya yang jumlah karyanya itu sampai 40 judul. Sahabat risalah Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi demikianlah kisah ringkas dari Syekh Abdul Rauf As-Singgili. Tulisan ini diambil dari saudara Tengku Tarmidi Abdul Hamid, merupakan seorang direktur Rumah Manuskrip Aceh. Jadi ini merupakan catatan kecil sahabat risalah Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada keluputan dan kesalahan dalam penyebutan huruf, kemudian ada yang tinggal dalam kisah ini,
mohon diperbesar maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.